ngadepinnya. Emangnya ibu lu mati karena apa, Ren? Karakternya belum pernah dimunculin di animasi ini, udah mati duluan. Orang-orang yang dipasalin melihat bayat dia sih, katanya dia tertembak. Ditembak polisi apa, Ren? Jadi kemarin ketua polisi di kota ini dikejar oleh beberapa gerombolan mafia yang ingin membunuhnya. Dan saat kejar-kejaran itu terjadi, emak gua kebetulan ada di pinggir jalan dan dia terkena tembak oleh kelompok mafia itu. Bentar, jika ada ketua polisi di kota ini, itu berarti yang dikejar itu bapak dari bos itu. Bapak gua pernah bilang dia lagi diincar oleh kelompok mafia yang bernama Hendra. Dan kemarin dia bilang dia habis dikejar-kejar oleh beberapa anggota dari kelompok mafia Hendra itu. Oke lah Randy, kita pulang dulu ya. Nanti kita bakal ngumpul buat bahas ini lagi. Iya pulang aja kok, gak apa-apa. Gua juga udah mau pulang nih. Suasana rumah jadi sepi ini. Nampak ibu. Gua jadi ingat terakhir gue bicara sama ibu pas dia udah mau pergi jualan. Nah ternyata itu terakhir kalinya gue bicara sama dia. Randy, ibu pergi dulu ya. Jaga rumah, jangan telat makan lo ya. Jangan keluyuran sana sini ya. Iya bu, ibu gak usah khawatir. Aku bakal menjaga rumah dengan baik. Alah, jaga rumah dengan baik apanya? Kemarin aja rumah hampir kebakaran gara-gara kamu kena setrika pas abis setrikaan. Ya elah bu, itu gak usah dibahas sekali. Aku gak bakal kayak gitu lagi kok. Iya udah, ibu pergi dulu ya. Ada uang 50.000 di bawah lemari. Ambil aja itu buat jajan kamu. Iya bu, hati-hati juga di jalan. Dan ternyata itu udah kali terakhir gue bicara sama dia. Ibu. Udah asar, gue udah ngantuk aja. Anak-anak mau ngumpul jam berapa ya? Itu siapa nelpon? Si Ray anjir. Iya, ada apa Ray? Tumben lu nelpon. Tolongin gua Rak, gua lagi dikejar sama beberapa kelompok mafia yang tadi gua bilang pagi itu. Hah? Lu lagi dikejar? Ya udah, sekarang lu ke rumah gua. Terus gua bakal nelpon anak-anak yang lain buat ngumpul di rumah gua aja. Iya Rak, soalnya orang tua gua lagi gak ada, mereka lagi keluar negeri. Tapi kenapa anggota mafia itu sekarang malah ngincar lu anjir? Gua nggak tahu juga Rak, tapi pas di jalan tadi pas mereka nyengat gua, tadi mereka bilang mau bunuh gua. Tolong Rak, bantuin gua ada sembunyi dari anggota-anggota mafia itu. Iya Ray, gua sama teman-teman yang lain bakal bantuin lu buat sembunyi dari incaran mafia-mafia itu. Iya Ray, gua sama teman-teman yang lain bakal bantuin lu buat sembunyi dari incaran mafia-mafia itu. Iya Box, ada apa Box? Dipanggil kagak nyaut-nyaut lu. Turun buruan, ngapain lu di atas situ anjing? Ya, gua lagi mengeraya lu malah ganggu. Emang ada apa sih? Tumben lu kesini. Raka manggil kita semua buat ngumpul di rumahnya. Katanya si Ray habis dikejar sama beberapa orang dari kelompok mafia yang tadi dia bilang itu. Anjir, ya udah, ayo kita cepat ke sana. Oke, semuanya kita ngumpul di sini buat bahas gimana caranya kita nyembunyiin si Ray dari kejaran para kelompok mafia itu. Bagaimana kalau kita menjauhkan si Ray dari kota ini biar dia tidak diincar? Nah itu, nanti kita taruh di tempat yang jauh banget. Nah, nanti di sana dia aman deh. Iya kalau gitu mah Ray bisa terbunuh dengan mudah anjir. Misalnya kan kita jauh-jauhan sama si Ray di sana, kita di kota ini. Nah nanti kalau anggota-anggota mafia itu tahu lokasi si Ray, mereka kesana, terus kita belum sampai kesana, si Ray udah terbunuh. Nah iya tuh Box, pinter banget lu Box. Lu mikirnya satu langkah ke depan. Iya harus gitu dong, soalnya kalau nggak gitu bisa-bisa si Ray bakalan terbunuh dengan mudah. Apalagi kita cuma anak SMA. Anjir, itu apaan anjir? Gawat guys, itu mereka. Kalau gitu, ayo kita ke pintu belakang. Kita keluar dari rumah ini dari pintu belakang aja. Kasihan juga si Randy. Mbaknya meninggal saat dia masih SMA. Iya, tapi sayangnya kita gak bisa hadir di pemakamannya. Soalnya sibuk ngurus pendaftaran kuliah anjir. Tapi anak-anak kelas 1 pergi kan ya. Apalagi si Raka sama teman-temannya. Ya iyalah
anak-anak kelas 1 pada pergi, apalagi si Raka sama yang lain. Budi. Kalau di situ kalian sudah terkepung di sini. Sialan, mau nggak mau kita harus lawan mereka. Enggak, jangan. Karena kita nggak tahu kekuatan mereka seperti apa. Lagi pula kita tidak bisa menganalisa mereka secepat ini. Jadi keputusan terbagus adalah kabur. Untung kita bisa kabur. Karena kemungkinan besar mereka mempunyai senjata api karena mereka adalah mafia. Iya, tapi yang penting sekarang bagaimana kita cara menyembunyikan si Ray. Gimana kalau kita sembunyiin si Ray di rumah lu, Ren? Di rumah gua. Iya, karena rumah lu lumayan terpencil dan juga ada di pinggir kota bagian 3, jadi aman dan juga kemungkinan ditemukannya nol mungkin. Karena gue punya rencana, kita akan menghilangkan semua jejak dan juga tanda-tanda bahwa kita udah membawa Ray ke sana. Jadi mereka nggak bakal tahu Ray di sana. Iya sih, dari sini juga udah dekat rumah gua. Anjir, ternyata udah beneran deket ya, Ray. Iya, Ray, itu rumah gua. Lagian kita juga tadi kejauhan larinya. Ada apa lu datang ke sini? Lu mau apa? Iya, jangan sampai lu kesini buat nyari ribut ya. Enggak, gue mau minta tolong ke kalian. Kalian juga sudah tahu kan, sebenarnya SMA kami udah dikuasai oleh geng Dragon. Iya, gue tahu. Terus lu mau minta bantuan apa? Kan lu But dan juga si Satrio, lu berdua kan pemimpin dari geng Bizarre. Dan geng Bizarre adalah geng ketiga terkuat di kota, dan geng Dragon adalah geng kedua terkuat di kota. Jadi bisakah kalian membantu gue buat lepas dari kekangan geng Dragon? Ayolah buat bantu SMA kami lepas dari kekangan geng Dragon. Boleh-boleh aja sih, gue juga punya misi. Bagus sekali, karena waktu yang tepat. Karena gue juga akhir-akhir ini lagi rencanain buat nyerang geng Dragon. Kenapa lo ingin nyerang mereka? Emangnya mereka pernah lakuin apa ke lo? Sebenarnya gue pengen nyelamatin orang terdekat gue yang ditangkap oleh mereka. Siapa Bud? Kok gue baru tahu sih anjir? Kakak gue beberapa bulan lalu telah ditangkap oleh mereka saat selesainya hari wisuda. Oke, rencana penyerangannya kapan, Bud? Gue gak mau terburu-buru, tapi sudah lama gue merencanakan rencana ini. Jadi ya mungkin besok kita akan menyerang. Oke, besok gue bakalan kumpulin anak-anak SMA Halilintar yang mau ikut. Oh ya, BTW kalian berdua ngapain anjir di sekolah malam-malam goblok? Gimana? Mata-mata kita sudah dapat informasi di mana mereka membawa si Ray gak? Iya, mata-mata kita sudah mendapatkan informasinya di mana mereka membawa si Ray itu. Si Ray dibawa ke hutan yang di pinggir kota itu. Terus di sana ada rumah. Nah, mereka menemukan si Ray di sana. Bagus, mata-mata kita ternyata memang bagus juga ya. Itu kan tangan kanan bos sendiri. Gimana sih? Benar juga. Oh, ini rumahnya kecil, murah, kayu. Sekali bakar, rumah ini akan langsung gelap bersama orang-orang di dalamnya. Jadi gimana nih ya rencana kita berikutnya jika misalnya para anggota-anggota mafia itu tahu Ray disembunyikan di hutan di tepi kota, ya mereka bakal datang ke sana kan. Nah, jadi kita butuh rencana cadangan. Nah, itu lagi pula kan rumah Randy kayu ya, berarti sekalinya otak-otak mafia itu lagi pada sinting ya, bisa-bisa aja rumah itu dibakar sama mereka. Jangan khawatir, kalian nggak tahu aja. Kalian punya teman, seorang sangat top global untuk mencari semua kunci masalah. Karena akulah sang detektif Fox. Anjay, keren banget anjing baju lu. KPK, baju siapa tuh lo ambil? Ini baju bapak gua, kan gua udah pernah bilang bapak gua itu KPK. Keren. Tapi bisa nggak sih itu tulisan KPK-nya di mukanya? Ngeri gue. Gak usah mikirin itu. Kita sekarang harus ke rumah si Randy buat ngejagain si Ray. Dan juga kan si Randy sendirian bisa ngejagain si Ray. Enggak, kita harus mikirin rencana matang-matang dulu sebelum kita pergi ke sana. Karena kita
kita harus mikirin kita akan bawa Ray kemana lagi nanti jika lokasi tempat kita menyembunyikan Ray sekarang ketahuan. Bentar, si Randy nelpon nih. Iya, ada apa Ren? Kalian semua cepat ke sini. Beberapa anggota mafia itu sudah ada di depan rumah gua. Hah, oke Ren, kami bakal ke situ secepatnya. Tunggu aja. Woi, lu mau tinggal gua jalan kaki bangsat? Sialan, malah gak bawa motor gua kesininya tadi. Akhirnya kalian muncul juga. Walaupun kalian hanya mengincar si Ray, tapi membunuh teman-teman juga tidak masalah. Anjir, itu ketuanya. Bisa-bisanya. Ketuanya juga ikut turun tangan. Matanya sama seperti mata Raka waktu itu. Tapi ini warna putih. Oh, telepon Bang Budi, Rak. Suruh dia datang ke sini. Bantu kita. Enggak sih, gabut aja kami kesini. Soalnya kan udah mau lulus juga. Nah betul tuh, kami nggak ngapa-ngapain di sini. Lu pikir kami gay ya? Siapa tahu kan kalian berdua kan nempel terus. Bentar, junior gue nelpon. Halo Rak, ada apa? Apa? Ya udah, sekarang gue gak bisa ke situ. Tapi gue mungkin akan mengirim seseorang. Ada apa Bud? Junior lu yang lemah itu nelpon. Lawan 3 orang aja mereka masih kalah. Mereka udah berlima, kami cuma bertiga. Elah, nggak usah bahas-bahas itu kampret. Gini, gue mau minta bantuan lu. Kirim 1 junior lu buat bantuin mereka. Wila, pahlawan kemalaman datang. Makasih udah bantu kita tadi malam ya. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, BTW, nama lu siapa? Ya, kan udah gua pernah bilang saat di pantai itu. Nama gua Gingo. Suara lu gak cocok sama karakter lu. Apa aku bilang rempiau? Nah, ini lebih cocok sama kayak gua suara lo. Oh iya, gua ngewakilin seluruh anak-anak SMA Lintar. Minta maaf ke kalian semua karena waktu itu, dan juga karena pasti sudah tahu kenapa kami lakuin itu kan. Iya, gak apa-apa. Kami juga udah tahu kok kenapa kalian lakuin itu. BTW, kenapa bukan Bang Budi sendiri yang datang ke sini, malah nyuruh lu ke sini? Apakah segini pasukan cukup, Bud? Ini udah lebih dari cukup. Apalagi dengan pasukan-pasukan kami juga. Hari ini adalah hari kehancuran Gendraga. Bang Budi, Bang Satrio, dan juga abang-abangan gua, dan juga beberapa murid-murid dari SMA Lintar pergi menyerang Dragon. Hah? Kenapa mereka nggak bisa bantuan ke kita ya buat pergi bantu? Ya, kalian aja punya masalah yang belum diselesaikan. Sok-sokan mau pergi ngebantuin. Aha, gue punya rencana. Kita akan bawa Ray kemana? Kemana, Pox? Kita akan bawa Ray ke Malaysia. Karena kalian kan waktu itu pernah ke Malaysia ya, waktu salah naik kapal itu. Dan pasti kalian punya teman di sana. Dan nanti kita suruh temen lu itu yang ada di Malaysia buat nyembunyiin si Ray di sana. Ya, bagus. Nanti gue telepon teman gue itu dan nanti kita akan bawa Ray ke pelabuhan buat ke Malaysia. Oke, kami berdua bakal masuk ke dalam. Dan lu, Satrio, lu di luar aja pimpin pasukan kita buat menghajar pasukan-pasukan Gendragon. Oke Bud, serahin di luar sini sama kami semua. Ayo Bud, kita masuk ke dalam. Udah gatel tangan gua anjing. Oke, langsung kita tunggu aja nanti. Anjing, bagaimana kalian bisa masuk sini? Diam lu ngentot, hari ini lu bakalan habis di sini. Udah Bud, langsung kita tumbukin aja ayo.
gimana? Sekarang lu udah kalah. Dan juga pasukan-pasukan lu di luar udah pada kebantai. Oh iya Dragon, mulai sekarang SMA Halilintar udah lepas dari kekanan kalian. Oh iya, dan satu tujuan gue kesini yaitu buat nyelamatin kakak gue. Sekarang bebasin dia. Wah, mana sih temennya si Raka sama si Eren itu? Katanya tadi ada di sini, tapi kok nggak ada? Hei, kau tuh temannya si Raka sama si Eren tuh ya? Oh iya, saya. Kok suaranya mirip gua bangsat? Ah, meku saya. Kita akan ke Singapura. Hah, Singapura? Bukannya Fox bilang gua cuma dibawa ke Malaysia doang ya? Ya, semoga si Ray selamat-selamat aja di Malaysia. Iya anjir, semoga dia baik-baik aja di sana dijagain sama temen gua. BTW Fox, kenapa lu manggil kita buat ngumpul, tapi gak manggil Raka? Jadi sebenarnya Ray itu lagi gak ada di Malaysia. Hah, bukannya rencananya kita nyembunyiin Ray di Malaysia ya? Iya, tapi gue udah buat rencana sendiri. Dan rencana itu hanya gue yang tahu sama temen lu yang ada di Malaysia itu. Gue suruh temen lu itu buat bawa Ray ke Malaysia. Dan setelah itu ya dia menjagain Ray di sana. Dan buktinya beberapa hari ini udah gak ada kan mafia yang berhasil nemuin si Ray. Si Bego masih belum connect ya. Jadi itu artinya di antara kita ada mata-mata dari mafia itu. Karena setiap gue buat rencana pasti ketahuan. Dan mafia-mafia itu pasti punya sebuah mata-mata di antara kita. Maksud lu nuduh kita gitu? Bukan kalian, tapi orang yang gak gue panggil ke sini. Maksud lu Raka? Iya, Raka adalah anggota dari kelompok Hedra. Dan bukan hanya anggota, Raka juga adalah tangan kanan dari ketua kelompok Hedra. Gila, bagaimana lu bisa tahu semua ini? Wah, sepertinya lu udah tahu semuanya ya, Fox. Bacot lu pengkhianat, anjing lu ya. Ternyata lu mata-mata dari anggota mafia itu bangsat. Ya udah, ikut gua bakal jelasin semuanya. Dan juga gua bakalan bawa kalian ke tempat markasnya kelompok Hedra. Oke semuanya, jadi gue bakal jelasin semuanya. Kami adalah kelompok Hedra dan kami adalah kelompok mafia. Dan beberapa bulan yang lalu kami memiliki misi untuk menangkap 3 orang yang paling bangsat di kota ini. Siapa aja orang-orang itu? Yang pertama adalah Bapak si Ray ini, yaitu ketua polisi di kota ini. Dan satu lagi yaitu wali kota ini sendiri. Dan satu lagi dia adalah kepala sekolah dari SMA XX The Tackle. Dan juga sebenarnya Raka udah keluar dari kelompok mafia ini sekitar beberapa tahun yang lalu saat dia udah naik kelas 3 SMP. Cuman beberapa bulan lalu kami memanggil dia untuk bergabung kembali untuk sementara. Memangnya ada masalah apa sampai kau harus mengincar mereka? Oke, akan kujelaskan satu-satu masalah mereka. Yang pertama itu adalah Bapak si Ray itu. Dia memanfaatkan jabatannya dan suka pungli. Dan satu lagi, wali kota ini sendiri adalah sebuah koruptor. Dan satu lagi yaitu kepala sekolah dari SMA XX The Tackle. Dia adalah ketua dari sebuah kelompok mafia di kota ini juga. Dan kelompok mafia yang dia ketuai itu adalah rival dari kelompok kami. Oh, gua sangka bapak gua ternyata melakukan hal itu. Dan ya beberapa hari setelah itu ya gua menyuruh bapak gua buat datang ke sebuah gudang. Dan di dalam gudang itu sudah ada Raka dan beberapa anggota-anggota dari Hedra. Dan ya itulah, bapak gua langsung di satu orang yang kita incar sudah mati. Dan satu lagi, bukannya 2 lagi ya, wali kota dan juga si kepala sekolah XX The Tackle. kepala sekolah dari XX The Tackle udah dibunuh oleh seorang anak yang seumuran kau Raka. Dia sekolah di SMA XX The Tackle itu sendiri. Dan sangat ironi ya, dia membunuh kepala sekolahnya sendiri.